Bali. Bali yang sering disebut dengan Pulau Dewata merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang sudah sejak lama menjadi destinasi wisata dunia. Salah satu budayanya yang masih terlihat jelas yaitu pada bangunan rumah adat Bali yang sangat khas dan menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Tak hanya pesona alamnya yang indah, Bali juga terkenal akan budayanya yang masih kental. Rumah adat Bali memang selalu punya ciri khas tersendiri. Salah satu ciri khas dari rumah adat Bali adalah adanya gapura atau candi bentar yang sangat indah. Bangunan depan gapura yang menyerupai pintu gerbang biasa disebut dengan angkul-angkul. Angkul-angkul yaitu memiliki fungsi seperti candi bentar pada pura, yaitu suatu gapura sebagai jalan keluar masuk. Angkul-angkul biasanya selalu penuh dengan ukiran yang membuatnya terlihat sangat indah dan bernilai seni tinggi. Tak heran jika para wisatawan yang datang ke Bali pasti ingin mengabadikan foto di depan gapura atau angkul-angkul. Selanjutnya, ada bagian rumah adat Bali yang dinamakan dengan aling-aling. Aling-aling mengandung makna suatu energi positif dan keharmonisan rumah. Aling-aling ini difungsikan sebagai batas pekarangan dan juga salah satunya berfungsi sebagai privasi antara tamu yang belum dikenal dengan penghuni rumah. Selanjutnya, ada bagian rumah adat Bali yang biasa disebut dengan Balai Daje atau Balai Mandang. Bangunan rumah adat Bali ini biasanya dikhususkan kepada kepala keluarga dan juga kepada anak wanita yang belum menikah. Bangunan ini memiliki bentuk persegi panjang dan umumnya dibangun di sebelah kiri, yang berisi dua ruangan atau balai yang dinamakan balai kanan dan balai kiri. Dan bangunan ini umumnya dibangun menghadap ke sebelah utara. Bangunan rumah ini juga dikelilingi oleh balai-balai. Selanjutnya ada bagian rumah adat Bali yang biasa disebut dengan balai gede atau balai dangin. Bangunan ini biasanya berbentuk persegi panjang dan memiliki 12 tiang penyangga untuk bangunannya. Serta posisi atau ketinggiannya harus lebih tinggi dari balai-balai atau bangunan yang lainnya. Mengenai fungsi atau kegunaan dari bangunan balai gede ini, biasanya dipergunakan untuk upacara adat. Bangunan balai gede ini biasanya cukup besar karena sebagai tempat untuk menyelenggarakan upacara adat. Bahkan untuk upacara-upacara besar diselenggarakan di balai gede ini. Rumah adat balai gede ini juga difungsikan untuk tempat berkumpul serta menyajikan makanan-makanan khas Bali. Selanjutnya, ada bagian rumah adat Bali yang biasa disebut dengan Balai Dau. Bangunan ini juga memiliki bentuk persegi panjang dan memiliki tiang penyangga yang jumlahnya selalu berbeda antara satu rumah dengan rumah yang lain. Dan umumnya posisi lantai Balai Dau ini haruslah lebih rendah dibanding dengan Balai Daje. Bangunan Balai Dau ini umumnya difungsikan sebagai ruangan untuk menerima tamu dan juga kerap digunakan untuk tempat tidur anak remaja laki-laki.
Selanjutnya, ada bagian rumah adat Bali yang biasa disebut dengan Balai Sekepat. Balai Sekepat biasanya dicirikan dengan 4 tiang penyangga yang berada di depan bangunan tersebut. Biasanya, rumah adat Bali yang satu ini terlihat paling mewah karena dipenuhi oleh ornamen-ornamen ukiran yang berada di seluruh bagian bangunan. Dan biasanya bangunan Balai Sekepat ini difungsikan sebagai tempat bersantainya keluarga dan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, ada bagian rumah adat Bali yang berbentuk unik yang biasa disebut dengan jineng atau kelumpu. Jineng atau kelumpu memiliki struktur bangunan panggung dengan atap dan dinding luarnya tertutup jerami kering. Dan biasanya digunakan sebagai lumbung gabah setelah dijemur. Saat ini, kelumpu atau jineng ini sudah dimodernisasi pembuatannya dengan dibangun menggunakan semen, pasir, dan batu bata. Selanjutnya, ada bagian rumah adat Bali yang biasa disebut dengan puargan atau dapur. Puargan ini memiliki fungsi seperti umumnya dapur biasa. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan adat Bali lainnya, puargan tampak lebih sederhana dengan lantai paling rendah. Bangunan ini biasanya difungsikan sebagai menyimpan alat memasak dan juga memasak. Selanjutnya, bagian bangunan adat Bali yang biasa disebut dengan sanggah, merajan, atau pura keluarga. Sanggah atau pura keluarga ini merupakan jenis bangunan yang harus ada dalam kompleks perumahan pribadi. Sanggah atau pura keluarga ini berfungsi sebagai tempat untuk beribadah semua anggota keluarga. Bangunan sanggah atau pura keluarga ini biasanya penempatannya harus berada pada posisi timur laut dari rumah. Arsitektur tradisional Bali ini tidak akan terlepas dari keberadaan manuskrip Hindu yang bernama Lontar Aste Kosala Kosala, yaitu suatu aturan yang memuat tentang suatu aturan-aturan pembuatan rumah atau puri serta aturan pembuatan tempat pura atau tempat ibadah. Dan juga dalam aturan-aturan pembuatan rumah itu pun harus mengikuti aturan-aturan anatomi tubuh bagi pemilik rumah tersebut. Dengan dibantu oleh sang undagi. Undagi ini adalah sang pembuat bangunan atau arsitektur bangunan rumah adat Bali. Baiklah sahabat-sahabat dimanapun berada, demikianlah yang bisa Wisstory aturkan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur sahabat-sahabat dimanapun berada. Sampai bertemu di Wisstory berikutnya. Oke, bye-bye.